Sungguh luar biasa, beginilah proses penciptaan umat manusia sebelum terlahir ke dunia. Dahulu jauh sebelum manusia terlahir ke dunia, kalian dan seluruh manusia sudah pernah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggung Nabi Adam. Kemudian, berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunannya yang akan diciptakan Allah dari Nabi Adam hingga hari kiamat. Kemudian, di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya, Allah menjadikan cahaya yang bersinar terang. Selanjutnya, mereka lalu disodorkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun lantas bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Pada saat seluruh calon keturunan Nabi Adam, alaihissalam dikeluarkan dari punggungnya, Allah lantas mengambil janji dan sumpah setia mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka." Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Selain itu, kelak tidak akan berdiri kiamat sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah, kesaksian, dan janjinya itu terlahir ke dunia. Di dalam perjanjian itu, seluruh manusia sudah berjanji untuk menuhankan Allah. Secara tidak langsung, mereka juga berjanji untuk tidak menyekutukannya, tidak menyembah kepada selainnya, tidak meminta kepada selainnya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar pada hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Lantas, mengapa kemudian manusia ingkar janji, menyimpang, dan kufur? Ternyata, itulah sifat manusia. Mereka lupa atas janjinya sendiri di hadapan Rob mereka. Makanya, Allah mengutus para Rasul untuk mengingatkan janji itu. Sehingga, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak beriman saat ditagih janji pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan ini." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Selanjutnya, mari kita bahas tentang proses penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surat At-Tin ayat 44. Dahulu, Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang berdiri tegak. Sedangkan, hewan-hewan kebanyakan diciptakan dengan merayap. Allah juga menciptakan manusia yang bisa makan menggunakan tangannya, dan juga diberi keistimewaan berupa akal dan pikiran. Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah, kemudian keturunannya juga diciptakan dari sebagian tanah. Dari situlah ada yang muncul dengan warna merah, hitam, putih, dan lain sebagainya. Ada juga manusia yang memiliki bentuk jelek, bagus, dan lain sebagainya. Dahulu sebelum kita dilahirkan ke dunia, kita mengalami tahapan pembentukan tubuh kita sebelum sempurna seperti tubuh kita sekarang ini. Tahapan pertama adalah nutfah atau air mani. Lalu setelah mani ditempatkan di rahim perempuan, maka tahap selanjutnya akan berubah menjadi alaqah atau segumpal darah. Setelah menjadi darah, maka mengeraslah menjadi segumpal daging namun belum terbentuk. Tahap selanjutnya, disinilah mulai terbentuk anggota tubuh seperti kepala, tangan, dan kaki bersama tulang dan otot-ototnya. Setelah terbentuk, anggota tubuh beserta tulang-tulangnya dibungkuslah dengan daging lalu dijadikannya lebih kuat. Proses terakhir dalam pembentukan tubuh manusia dalam rahim adalah peniupan ruh. Setelah peniupan ruh, teruslah ia tumbuh hingga organ-organ yang sudah terbentuk memiliki fungsinya dan bergerak. Peniupan ruh terjadi pada bulan keempat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika mani telah terbentuk sempurna menjadi janin selama 4 bulan, maka diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh pada tubuhnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, yang berasal dari tanah. Kemudian,
Kami menjadikannya air mani, yang disimpan, dalam tempat yang kokoh yaitu, rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Pada umumnya, manusia berada di kandungan sang ibu rata-rata selama 9 bulan, setelah itu, lahirlah bayi manusia di dunia dalam keadaan suci dari segala dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana permisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan, apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya? Hadis riwayat Bukhari. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.